Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Haja yang saya muliakan, Haja Teguh juga Haja Untung, serta para asatidzah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang saya hormati orang tua yang hadir, yang sama-sama insyaallah semoga Allah takdirkan kita menjadi penghuni ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada pagi ini dalam suasana ibadah, dalam suasana taqarrub berzikir kepada Allah. Kita sudah sama-sama tadi membaca Al-Quran, membaca zikir supaya dikuatkan imannya oleh Allah. Sudah baca sholawat nariyah, tinggal Pak Ustadz ditutup sama doa. Iya, Allahu Akbar. Ini lagi musim pancaroba nih Bu. Banyak yang sakit Bu, di rumah sakit ramai. Ya, di sekolahan juga banyak anak-anak pada libur. Kadang-kadang nih penyakitnya nih kalau udah satu kena nih serumah kena. Iya, pada batuk, pada panas dingin. Ini sebenarnya saya lagi kurang sehat nih Bu. Cuman karena alhamdulillah kamu sama ibu-ibu ya. Udah berapa tahun gak ketemu Bu. Udah sebulan gak ketemu, kayaknya kangen banget. Alhamdulillah, dari sana saya panas dingin sampai sini udah sehat. Alhamdulillah. Jadi obat di pengajian tuh jadi obat. Ya, insya Allah kalau sering ke pengajian mah mudah-mudahan disehatkan lahir batinnya. Yang punya penyakit pada pegelinu, mudah-mudahan pada hilang pegelinunya. Jangan sering banyak minum pil, Bu. Jangan sering banyak minum kimia, bahan kimia. Ya, kalau zaman dulu mah tradisional. Kalau zaman dulu tuh yang namanya dedaunan tuh jadi obat Bu. Kita dulu nggak pusing-pusing. Ya, lagi ke pekarangan, masya Allah, kena bambu, tinggal ada tuh daun yang dipotes putih tuh, ditempelin. Kembang apa namanya? Iya, langsung tuh kering. Pusing-pusing, tinggal ngambil aja daun apa tuh, bunyok-bunyok. Oh, hilang zaman dulu. Iya, masuk angin diteplokin jarak dulu. Jarak hilang. Mencret ada obatnya, apa jambu, daunnya sama garam. Bener nggak? Zaman dulu mah pada pegel-pegel badan dilulurin. Zaman dulu gatal-gatal pakai kunyit hilang. Ya sekarang mah dikit-dikit ke apotek. Iya kan? Ke apotek. Orang punya duit nggak apa-apa ya, syariat namun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
ada ciri bahwa seseorang itu termasuk kategorinya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Apa sih amar ma'ruf? Memerintahkan yang baik. Anil mungkar mencegah kepada kemungkaran. Jangan ada di lingkungan yang namanya kemungkaran, itu ngundang marahnya Allah. Kita pengen disayang sama Allah, dicintai Allah, didemenin sama Allah, ketimbang kita dibenci sama Allah. Kita pengen Allah ridho sama kita. Kalau kita sudah dapat ridhonya Allah, insya Allah bahagia dunia akhirat. Sampai anak keturunan kita, amin. Jangan sampai anak keturunan kita hidupnya susah, jangan ya Allah. Pengen anak cucu kita 7 keturunan, 7 keturun, 8 tanjak, 9 pengkol. Ya kan 7 turunan, 8 tanjakan, 9 pengkolan, 10 tikungan. Artinya sampai 100 turunan, sampai hari kiamat anak cucu kita pada seneng semuanya. Anak cucu kita syukur-syukur pada punya tempat tinggal. Anak cucu kita mudah-mudahan dipanggil sama Allah bisa ke Mekah Madinah. Semua anak cucu kita pada punya masjid, pada punya musola, punya madrasah, punya pesantren, punya sarana ibadah. Bu Haji, doain saya, Ibu doain. Alhamdulillah, tahadus binikmat. Saya pengen nanti di akhirat, mohon maaf, apa yang saya usahakan ini jadi bekal nanti di akhirat. Amin. Saya sudah bikin madrasah bunda, udah jadi, muridnya udah 100. Sekarang alhamdulillah sudah 70% sudah jadi masjid di rumah. Jadi memang termotivasi dari Bu Haji. Bu Haji alhamdulillah sudah punya tempat. Ini pun saya minta ya Allah, suatu saat Al-Fatah jadi masjid. Amin. Cuman saya mohon izin saya duluan ya jadi masjid di sana. Iya benar, saya ngomong Bapak Haji begitu. Bapak Haji jadiin masjid. Ternyata alhamdulillah rezekinya, iya saya duluan dibikin nama Allah tuh udah 70% jadi masjid di sana. Masih dikit doain biar lancar rezekinya. Amin ya Rabbal. Saya begitu tuh kalau lagi membangun, Bu, saya kalau lagi membangun begitu tuh pulang ceramah jam rahimakumullah mampir dulu ke material. Apa nih kebutuhan material? Kan mohon maaf, ini rahasia. Saya kalau dipanggil ceramah biasanya segini. Cuman karena orang tua saya di sini kata saya nggak usah mikirin, nggak usah gitu. Gak usah dipikirin kata saya. Alhamdulillah kuasa Allah maha murah. Yang penting dapat barokah dari orang tua saya. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini lagi pada kerja bakti yang rahimakumullah. Tadinya mau ditingkat, kata saya Pak Tukang, nih kalau mau ditingkat di 110 meter nih berapa budgetnya? Baru ngedak aja Pak Haji 120 juta. Saya diam aja. Diam. Kata saya udah deh sementara nggak usah ditingkat dulu. Ya, yang penting jadi dulu masjid. Ya, mudah-mudahan insya Allah manfaat buat umat. Kalau saya nanti nggak ada, nanti ada yang lanjutin masjidnya sehingga di alam kubur dapat pahala yang hadir. Amin ya Rabbal. Jadi kita nih harus pikir akhirat, Bu. Di dunia ini sebentar. Dunia mampu ditinggal. Kita ngumpulin duit biar punya mobil bagus, punya rumahnya cakep, biar dandanannya cakep, tapi nggak imbang sama akhirat. Sodako nggak pernah sodako, kotak lewat-lewat, doang nggak pernah diberhentiin. Sekali-kali berhentiin apa stop gitu kan? Cuman jangan nyetop doang, ambil isi. Yang merah-merah 8. Masukin bismillah karena Allah. Yang penting kan ikhlas.
Amin ya robbal alamin. Tanda orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini amar ma'ruf dulu nih. Orang yang kategorinya memerintahkan kepada kebaikan. Satu, nyuruh sholat. Itu termasuk amar ma'ruf. Nyuruh sholat. Siapa dulu yang paling utama? Wa'mur ahlaka, keluarga. Jadi kita perintahkan anak kita, cucu kita, keluarga kita supaya ibadah sholat. Kitanya, ibunya, alhamdulillah 5 waktu, nggak pernah putus. 5 waktu 17 rakaat. Dulu Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu perintahnya 50 waktu. 50 waktu Bun. Iya, bukan 5 waktu, 50 waktu. Berarti itu mohon maaf nggak sempat masak, nggak sempat nyapu, baru ngambil sapu, Allahu Akbar, taruh lagi. Alhamdulillah Nabi Musa tahu kondisi umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, ya Rasulullah, minta keringanan sama Allah, jangan 50 waktu, nggak bakal sanggup. Karena aku tahu umatmu nanti di akhir zaman, mohon maaf, fisiknya lemah-lemah, usianya juga pendek-pendek, nggak bakal kuat, imannya juga rapuh-rapuh. Makanya udah 5 waktu aja. Itu pun yang 5 waktu masih banyak orang yang ninggalin sholat. Masjidnya dekat, musolanya dekat, tapi nggak mau mampir ke musola. Yang ngajak bukan anak muda, yang ngajak usia 70 tahun, yang udah ngepos semuanya, udah giginya udah habis. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, tapi masih alhamdulillah ada yang ngajak. Ya rahimakumullah. Orang yang memerintahkan ibadah sholat, maka itu termasuk amar ma'ruf. Apa manfaat sholat? Tulis. 1, orang yang sholat wajahnya ceria, wajahnya awet muda. Amin. Ibu kalau pengen wajah kita awet muda, nggak usah sering ke kosmetik, nggak usah yang mesti permak gitu ya Bu ya. Iya gitu, sekali perawatan Masya Allah 200.000. Bu, kita ini aja ya dandanin sama ibadah. Bu, benar. Pakai aja, ambil air wudhu aja, sering air wudhu kita. Insya Allah itu pori-porinya terbuka, lemak-lemaknya hilang, juga hal-hal yang menjadi ya merusak wajah akan hilang dengan berwudhu. Ini kayak ibu-ibu nih, kelihatan wajahnya wajah 14 tahun semua. Amin. Untungnya Allah perintahkan kepada kaum wanita syariatnya pakai jilbab. Untung nggak kelihatan rambut putihnya. Nah, kalau laki-laki untung juga pakai kopiah. Kalau Pak Ustadz dibuka kopiahnya sama, sudah 2 warna. Ini simbol dari Allah bahwa kita ini tambah kesono, tambah, usianya tambah. Sekarang 50. Kalau jatahnya dari Allah buat saya, seandainya 120 tahun kan masih 70 tahun lagi. Amin. Yang penting sehat. Ini juga sama, saya doakan sampai 150, 170. Yang penting sehat. Usianya boleh 150, tapi tenaganya coy, masih kuat ke Al-Fatah. Amin. Minta sama Allah biar sehat, wajahnya ceria orang sholat. Kedua, orang yang menjaga sholat hatinya bercahaya, hatinya enak gitu, adem, tenang orang sholat tuh. Wa nurul qalb, cahaya hatinya, Masya Allah. Ada syukur di dalamnya, ada sabar di dalamnya, ada ridho di dalamnya, ada qanaah di dalamnya, ada wara' di dalamnya, ada husnudzon di dalamnya. Jadi orang sholat itu Bu, hatinya enak, adem.
Biarin Bu, kita nggak megang duit banyak juga, timbang 5.000 di dompet udah seminggu nggak hilang-hilang. Segitu nggak tambah nggak kurang, nggak tambah nggak kurang, segitu aja. Tapi alhamdulillah rezekinya ada aja, tiap hari ada yang datang ngirimin sesuatu ke rumah kita. Bu, kan untung kita ya punya duit 5.000, tapi saban hari rezekinya ngalir. Ada yang ngejamin makanan nggak kurang, kulkas penuh. Alhamdulillah. Benar nggak Bu? Alhamdulillah. Bu, Ibu tuh nggak usah bingung, di dunia ini udah ada yang ngejamin. Di dunia ini udah ada yang ngejamin Allah, nggak usah bingung. Yang penting jalan kita nih benar, ya lurus jalannya Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Kami ke jalan yang lurus ya Allah. Jangan belok sana, jangan belok sini, takut gak sampai ya Allah. Karena apa, yang namanya dunia nih banyak godaan. Ada lagi jalan ke sana, ada yang manggil-manggil, mampir dulu. Ibu tadi mau ngaji, ada yang ngajak suruh mampir enggak? Selamat. Mampir dulu nih, makan di sini. Giliran makan lauknya enak. Udah niat mau ngaji, bawa tas, bawa Al-Quran, bawa buku, bawa pulpen. Diajak jalan-jalan. Mau nggak ikut saya kemana? Cimuning. Ke Cimuning, jalan-jalan. Cuman kalau udah niat mau ke Al-Fatah, mohon maaf ya, makasih tawarannya sama sarapannya. Gak apa-apa lain waktu. Kalau lagi nggak ngaji saya mau. Ini mau udah niat ngaji, malu sama malaikat. Malaikat udah senang banget kita mau ngaji, masa digagalin? Masuk berangkat. Jamaah rahimakumullah, kita nih semua jamaah yang hadir ini termasuk sahabat-sahabatnya para malaikat. Amin. Bu, Ibu terasa nggak ketika duduk begini disentuh sama malaikat? Malaikat tuh Bu berdampingan sama Ibu. Wahafatul malaika, ini penuh malaikat. Itu di samping aku ada malaikat. Alhamdulillah. Wa nurul qalb, hatinya bercahaya. Maknanya orang yang hatinya bercahaya itu ada hikmah di dalam hati itu. Ada syukur, ada sabar, ada qanaah, ada waro, ada ridho. Itulah nurul qalb. Lalu yang ketiga, rohatul badan. Orang yang sholat itu bakal sehat lahir batin. Amin. Makanya saya anjurkan ke ibu-ibu, sholatnya bukan hanya sholat fardu doang. Ibu kan sering saya sampaikan, tahajudnya jangan putus Bu, tahajud. Emang godaannya malam tuh berat banget, dingin. Bangun jam 3:30 dingin banget. Kata iman, sholat tahajud, kata setan jangan. Ntar aja masih jam 3:30, kan jam 4 masih boleh. Itu setan tuh. Iya, makanya jamaah rahimakumullah nih, ada keterangan kalau ibu bangun tidur ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, sama sholawat ke Rasulullah sekali aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bangun tidur, selesai membaca doa tidur, bangun tidur, baca sholawat. Insya Allah Allah berikan kekuatan itu kita untuk ibadah kepada Allah. Bahkan ibu usahakan dimanapun ibu berjalan, baca sholawat, paling pendeknya sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu namanya sholawat Jibril. Sholawat apa? Jibril. Jadi kalau ibu ada yang nanya sholawat Jibril itu kayak apa sih? Sallallahu ala Muhammad, itu sholawat Jibril. Orang yang baca sholawat tadi Bu, insya Allah nanti di akhirat ibu nanti bareng rumahnya dekat sama Nabi Muhammad. Ibu tahu nggak? Tahu nggak Bu?
Tahu nggak? Orang belum dikasih tahu. Itu yang namanya konblok. Tahu nggak konblok? Yang depan itu depan musola. Itu dari intan permata nanti di akhirat kaplingnya Nabi Muhammad. Nah kita nih tetangganya beliau. Nanti tetangganya di sana tetangganya Nabi Muhammad. Yang tadi tuh yang namanya apa tadi? Kombloknya dari intan, Bu. Bu pernah ketemu sama intan nggak? Tangga saya Ustaz namanya Bu Intan. Yang rahimakumullah, intan permata. Maka orang yang ingin dekat dengan Rasulullah di akhirat, rumahnya pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Kata Nabi, aktsaruhum alayya shalah, banyakin sholawat buat aku. Amin. Sholawat sambil duduk salat. Di rumah Bu, sambil duduk depan rumah, di apa namanya, duduk di atas balik. Di atas balik sambil duduk Ibu sambil petanan sama temannya, sama tetangganya. Petanan atau petanan nyari kutu. Sholawat, jangan putus sholawat. Ibu sambil nyapu sholawat. Ibu naik motor di jalan sholawat. Ibu nimang anak kita sambil gendong anak kita. Semuanya ibu rasain lembut hati kita. Lembut hati kita orang banyak baca sholawat. Biar ada yang hina pun gak bakal balas, karena kita malu sama Rasulullah. Kita suka sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rohatul badan, orang yang menegakkan sholat, menjaga sholat, itu bakal sehat lahir batin. Lalu yang keempat, orang yang menjaga sholat itu bakal dihibur nanti di alam kubur, disenengin di alam kubur. Jadi di alam kuburnya gak bakal susah, senang kita di sana. Orang yang jaga sholat. Lalu yang selanjutnya orang yang menjaga sholat diturunkannya barokah dan rahmat. Diturunkannya barokah dan rahmat pada keluarganya. Cukup aja rezekinya, anak-anaknya pada bisa sekolah, ada aja biayanya dari mana, wallahu a'lam bishawab. Jalannya ada aja. Itulah barokah, itulah rahmat. Ya, makanya jaga sholat, terutama keluarga. Terus yang selanjutnya dapat ridhonya Allah. Dapat ridhonya Allah. Tuh, itu manfaatnya orang yang menjaga sholat. Dan orang yang memerintahkan sholat itu namanya amar ma'ruf. Sekarang lanjut. Di antara amar ma'ruf juga selanjutnya adalah yang kedua, tidak boleh mencela makhluk Allah. Enggak boleh kita menghina makhluk Allah, mencela makhluk Allah, mencela ciptaan Allah, yang enggak boleh. Apalagi sesama yang namanya manusia, kita enggak boleh. Setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Semua orang itu punya keistimewaan. Makanya kita nggak boleh menghina orang, melemahkan orang. Kita kudu saling menghargai orang. Satu dengan yang lain saling menghargai. Kan ada istilah, ada rumus. Kalau kita pengen dihargai, hargai orang. Kalau kita pengen disayang orang, sayangi orang. Jangan pernah kita menanam keburukan. Nanti kita bakal mati keburukan itu. Makanya terus kita mau berbuat baik aja sama orang, Bu. Ibu lagi ada rezeki, jangan sungkan-sungkan, Bu. Bikin kue nih, bikin kue, bagiin tetangga-tetangga. Kalau kita punya rezeki, jangan rahimakumullah, ya kan? Punya rezeki nih seandainya makanan kita ada di rumah kita, panggilin anak-anak kecil yang di tetangga-tetangga kita, panggilin. Nak sini nak, yuk makan bareng-bareng tuh sama si Dede. Makan bareng-bareng di rumah kita. Gak bakal kurang, gak bakal miskin. Bahkan pasti bertambah rezeki kita ini. Karena apa? Kita sering berbagi sama orang, maka kita pun akan dibagi oleh Allah.
Makanya jemaah rahimakumullah, kunci hidup, rumus hidup, jangan pernah kita ini bakhil. Jangan pernah kita ini hanya mikirin diri kita, mikirin banyak orang. Pasti kita bakal dipikirin orang. Dalam positif, dalam kebaikan. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sebelum saya lanjutkan, dipersilahkan. Pak Ustaz, waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj dikasih sholat 50 kali, 50 waktu. Betul. Kata Nabi Muhammad, Nabi Musa kan Iya. berat. Berat, betul. Di zaman sebelum itu berapa Pak Ustaz? Ya, betul. Jadi memang syariat Allah perintahkan kepada Nabi dan Rasulnya itu berbeda-beda. Tentunya sama, ada perintah sholat, cuman sholatnya berbeda. Zakatnya berbeda. Begitu. Jadi syariatnya dari Allah sama aturannya, cuman kaifiat caranya berbeda-beda. Begitu. Jadi antaranya bagaimana Nabi Musa alaihissalam pun ketika sholat, ya banyak-banyak ibadah sholatnya kepada Allah. Tidak memakai hitungan bilangan sekian waktu gitu, tapi banyak. Tapi walaupun kekuatan Nabi Musa begitu super tenaganya, imannya luar biasa, tapi kaumnya juga banyak yang tidak siap. Apalagi umatnya Nabi Muhammad. Maksudnya seperti itu. Jadi sama ibadahnya ada, syariatnya dari Allah, cuman begitu lemah ya, lemah. Tidak siap dalam melakukan ibadah. Apalagi umat Nabi Muhammad tadi yang sudah disampaikan, ya imannya lemah, fisiknya lemah, mungkin tidak akan mampu ya Rasulullah. Sampai dikasih 5 waktu pun masih tetap kan banyak orang yang meninggalkannya. Baik Ibu, ada yang lain? Ustaz? Kalau baca Al-Quran ya, kan sebenarnya kita duduk di sini, dengan duduk di bangku gitu, pencang-pencang kakinya kelihatan. Sholat? Enggak, baca Quran. Oh iya, boleh. Yang penting hadap kiblat. Jadi kita baca Quran boleh di atas tempat duduk ya Bu, di bangku sambil uncang-uncang gitu ya, nggak apa-apa. Ya yang penting menghadap kiblat. Ya boleh Bun. Ya sambil tiduran pun boleh kalau kondisinya lemah. Tapi saya kayaknya berat kalau tidak baca Quran, nggak mau saya ketinggalan ya kan untuk tidak baca Quran. Maka silakan itu sambil senderan nggak apa-apa. Yang penting sunnahnya menghadap kiblat, sunnahnya menghadap kiblat begitu ya. Maksudnya kan kalau ini nggak tertutup gitu kakinya kalau di tempat duduk kan ya kebuka ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena itu tidak menjadi syarat ya Bun. Kalau sholat kan wajib ya menutup aurat kecuali telapak dan muka. Jadi kalau baca Quran tidak apa-apa, yang penting masih ada adab lah segini. Yang nggak boleh kan segini baca Quran. Ya. Gitu kan, ya Bun, masih boleh saja. Kalau soal jalan kereta boleh sih. Iya. Kalau hidup begini mana baca Quran soal berapa doang? Kalau ingin kan gini ada begini boleh. Iya. Selonjoran boleh tapi ya betul. Gitu kalau nggak digini kan nanti sakit. Iya, ya intinya yang namanya kita baca Quran dalam kondisi apapun selama masih pantas nggak apa-apa. Ya, baca Quran itu kan, ya. Saking capeknya. Walau lebih seandainya ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu dalam kondisi memang saking pengen baca Qurannya, ya yang penting tadi dalam tertutup auratnya, ya boleh, nggak apa-apa. Semuanya kita lagi baca apa gitu, pengen dapat berapa gitu, terus azan. Baiknya dilanjut apa ditunda? Baca Quran tadi? Enggak. Zikir, zikir. Umpamanya gitu langsung, terus tiba-tiba azan subuh gitu, kita pengen narik sekian gitu umpamanya. Ya. Boleh. Ya, jadi seperti ini. Kan kita habis sholat subuh, habis sholat tahajud, biasanya ada zikir subhanallah bihamdi subhanallahil astagfirullah, ya kan? Baru setengah tasbih azan. Ibu bagusnya jawab dulu azan. Iya, dan itu Jawab dulu, karena itu ada keutamaan. Karena kita tidak artinya tidak ketemu lagi untuk bisa jawab azan tadi. Ya, maka dijawab dulu azannya, selesai kita sholat qobliyah subuh, sholat subuh lanjutkan zikir tadi. Nah, jadi zikirnya diputus dulu, karena keutamaan tadi kita tidak jumpa lagi di waktu-waktu tertentu. Begitu, ya Bun. Umpamanya zikir yang lain yang kita pengen ada target sekian gitu. Boleh, ditunda aja, nggak apa-apa. Nanti kita tambah lagi kekurangannya. Karena zikir itu namanya zikir mutlak. Zikir mutlak itu bebas, tidak terikat waktu.
Begitu silakan. Seperti ada amalan 1000 ya. Nah, kita sholat dulu, nanti lanjut. Boleh. Begitu. Bahkan bisa dikodok zikir tadi. Kayak saya kan seandainya ngamal ini habis subuh nih. Kebetulan ada tamu nih. Maka kita ngobrol dulu, kan tamu lebih wajib. Habis itu baru kita lanjutkan ketemunya Tuhan. Lanjutin zikir tadi. Zikir mutlak itu bebas. Itu Pak Ustaz, berhentinya kita nunggu selesai azan atau selesai azan sudah selesai. Ya, jadi habis azan, habis doa azan, kita qobliyah subuh. Lalu subuh. Nah, zikirnya dilanjutkan habis subuh. Iya, sholat subuh. Karena itu kan lebih utama waktunya. Begitu. Kalau zikir itu kan tidak terikat waktu. Begitu. Baik, jamaah rahimakumullah. Iya. Saya masih bingung nih. Ada sebagian Ustaz yang bilang di saat sholat Ustaz ngantuk. Itu yang kemarin masih saya bingung. Ada sebagian yang tidak batal, yang bilang batal. Ini Ustaz kan kalau subuh atau misalnya sholat malam kan suka ngantuk ya. Begitu atasnya